Boleh dibilang keadaan memang sulit ya bagi para investor di IHSG sekarang ini karena situasi yang ada, lebih khususnya pada kesempatan ini kita akan coba bahas untuk saham perbankan big banks. Terbilang memang ya rata-rata kita ada di situasi yang sulit ya, karena biasanya salah satu yang bisa diandalkan yaitu dividen menjadi pengaman, namun bahkan mendekati ya, tinggal hitungan bahkan 1,5 bulan mungkin, rata-rata big banks ini akan membagikan dividennya, BCA, BRI, Mandiri, dan juga BNI. Namun justru harga sahamnya terus mengalami koreksi, dan koreksinya tidak tanggung-tanggung ya. Untuk BBCA hari ini koreksi 1,17%, BRI bahkan sampai koreksi di 7,44%, BMRI ada koreksi di 1,29%, dan BBNI koreksinya 7,14%. Artinya ini BRI ya masih tetap jadi saham perbankan yang dalam betul koreksinya di hari ini. Bahkan kita tahu sudah beberapa hari ya BBRI koreksi cukup dalam, dan tentunya sekali lagi ini memang jadi situasi yang sulit lah bagaimana menentukan apakah memang akan tetap bertahan ataukah melihat terus penurunan harga sahamnya seperti apa. Ya memang di satu sisi tentunya ya semua mau berusaha untuk tahan karena memang tidak mudah ya untuk cut loss, apalagi cut loss di saham yang fundamentalnya sangat bagus ya. Rata-rata orang-orang, para analis juga tetap akan setuju bahwa untuk BRI, BNI, BCA, dan Mandiri ini ya rata-rata fundamentalnya bagus. Hanya saja memang situasinya yang lagi ya tidak mendukung, sentimennya lagi tidak mendukung. Penurunan laba saja yang boleh dibilang sedikit langsung dihukum market dengan begitu dalam ya. Dan tentu sebenarnya sih kalau bagi saya pribadi ini bukan hanya berkaitan dengan kinerja, tetapi lebih ke arah sentimen-sentimen negatif yang lainnya, seperti terjadinya pelemahan rupiah terhadap dolar, belum lagi outflow asing yang cukup deras akhir-akhir ini juga di IHSG, bahkan sudah beberapa bulan ini ya, bermacam-macam lah alasannya. Baik berbicara tentang ya ada instrumen-instrumen lain yang lebih menarik, atau mungkin negara-negara lain yang lebih menarik untuk returnnya, belum juga berbicara tentang ya dari segi keamanannya, mungkin mereka berpikir artinya kepastiannya. Mereka melihat mungkin Indonesia ya kurang meyakinkan lah buat mereka mungkin, atau mungkin juga sentimen-sentimen lain berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada yang membuat mungkin banyak investor asing merasa bahwa masih kurang pasti untuk mereka tetap bertahan di IHSG. Dan tentunya big banks ini ya sangat besar porsi asing yang ada di big bank, sehingga ketika pun mereka mulai keluar ya tentu ya seperti inilah dampaknya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya kan, tapi kan sudah sampai sejauh ini penurunannya, kenapa mereka masih bisa terus keluar? Apakah mereka juga terbilang cut loss? Ya kalau mungkin kita melihat dari kacamata kita retail ya mungkin kita akan simpulkan bahwa mereka memang cut loss seperti untuk BBRI ini ya. Tetapi kan sebenarnya jika ditarik dalam 5 tahun tidak menutup kemungkinan kan mereka masih punya average yang cukup rendah, seperti contoh ketika COVID kemarin. Jadi ya kalaupun mereka jualan sampai sekarang ini ya masih dapat keuntungan karena juga mereka sudah dapat dividen. Belum lagi ya ketika mereka keluar ini kan ya tentu dengan semakin banyaknya mereka keluar ya harga akan terus turun dan tidak tahu turun sampai kapan. Dan ketika mereka sudah sepakat untuk tidak keluar kan mereka sudah tahu itu akan jadi bottomnya, ya di situ mereka bisa akumulasi lagi. Jadi ya tentu mereka akan kembali profit ketika harganya mulai naik. Tapi kan tentunya ya kita tentu tidak tahu ya sampai kapan nanti ini akan terus mengalami penurunan. Nah itulah yang menjadi tantangan bagi kita para investor. Kalaupun mereka asing ini kan ya mereka keluar juga sekarang dengan ada sentimen di mana MSCI mendowngrade saham-saham Indonesia, yang tentunya ya mereka yang berinvestasi dengan mengikuti panduan dari MSCI ini ya tentu mereka akan bareng-bareng keluar. Tapi kan ketika mungkin sudah diinfokan ya selesai dan mereka tentu bisa untuk masuk lagi. Contoh ketika di BMRI ini ya mungkin kalau dia masih koreksi bahkan sampai ke 4.000-an, 4.100, mungkin kalau di situ sudah selesai ya mereka pasti akan akumulasi lagi di harga bawah itu. Tapi memang kembali lagi ya kita tidak tahu sampai kapan itu akan berlangsung ya seperti itu. Jadi memang keputusannya sulit ya untuk
para investor yang ada di perbankan ya. Mungkin bagi mereka yang sudah terbilang sudah cukup lama, mungkin sudah beberapa kali melewati crash ya, setidaknya ya sudah melewati waktu COVID kemarin ya, tentu ya mereka agak tenang, agak apa ya, bisa mengontrol emosi. Tetapi untuk yang baru masuk, apalagi ketika mulai bully setelah COVID, kan terbiasa dengan seperti contoh saja di saham BNI ini ya, terus mengalami peningkatan dari 2021 dia terus mengalami peningkatan sampai di 2024 ini kan, Februari Maret dia cukup tinggi peningkatannya, koreksi tapi sempat naik lagi dan kembali mulai turun sampai sedalam sekarang ini ya. Mungkin untuk mereka yang baru ya, mungkin 1, 2, 3 tahun berinvestasi akan sulit lah melihat situasi yang terjadi ketika harga saham seperti sekarang ini terus mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Mungkin kalau mau ditanya ya, bagaimana sebaiknya sekarang ini ya, semua akan kembali kepada masing-masing investor itu sendiri ya. Mungkin kalau yang masih tetap kuat ya mereka akan tetap hold. Dan jika memang mereka masih punya dana ya mereka mungkin akan akumulasi lagi. Tetapi untuk mereka yang sudah kehabisan dana dan mungkin sudah tidak kuat, ya memang berbagai ya, bervariasi. Ada yang ya langsung memilih cut loss, mungkin berharap nanti bisa masuk lagi ketika dia koreksi ya. Seperti contoh ketika kalau kita ambil di BBRI ini kan, ketika dia koreksi dalam 1 tahun ini, ya mungkin ketika dia turun dalam gini ya mungkin cut loss dulu, nanti lihat ketika dia mulai rebound ya. Ketika 4.300, 4.200 ini, 4.100 akhirnya mulai rebound dan mungkin mulai masuk di sini. Tapi kenyataannya cuma naik sampai di 5.500, setelah itu kemudian koreksi lagi. Ya tentu mungkin ya yang lain ya tentu ketika dia koreksi terus akumulasi. Ada juga yang berinvestasi dengan menggunakan strategi dollar cost averaging, artinya ya mau turun kamu naik dia ya tetap dia terus beli sesuai dengan target yang sudah dia tetapkan. Tapi untuk Anda yang memang ya sudah tidak kuat ya, berbagai macam pilihan lah untuk Anda bisa ambil. Seperti contoh ketika 1 bulan terakhir ini saja BRI sudah koreksi 18%, untuk 3 bulan terakhir sudah koreksi 22%. Ini tentu sangat-sangat dalam ya penurunan harga sahamnya. Dan soal keputusan untuk apa yang menjadi strategi Anda ya tentu yang paling tahu adalah ya kita sendiri sebagai investor ya, kita yang mengelola keuangan kita, yang kita yang terlalu tahu. Jika memang sudah tidak kuat, memang ada sebagian yang sudah cut loss dan berharap mungkin nanti dia turun lagi baru beli ketika dia ada di bawah. Tetapi kan resikonya juga bisa justru setelah di cut loss malah justru dia bisa naik lagi. Tapi itu memang resiko. Namun ya yang terpenting kan sebenarnya di sini adalah berbicara tentang ketenangan ya. Bagaimana membangun ketenangan itu jauh lebih penting dari sekedar berapa persen keuntungan kita dalam berinvestasi. Nah tentu ketika berkaitan dengan ketenangan dalam investasi kan semua itu akan bergantung juga pada metode yang kita gunakan ya. Kalau kita memang berinvestasi artinya memang menjadi seorang investor jangka panjang ya, kalau untuk 3-5 tahun ya memang sudah fix 3-5 tahun ya, istilah mereka bilang kalau memang sudah tidak punya uang ya sudah hapus aplikasi saja. Artinya tidak usah cek-cek lagi ya, mau dia mau turun, mau tidak, mau naik, karena memang sudah atur strategi dan sudah itu ya sudah, tinggal nanti kalaupun memang mau nambah lagi ya baru mereka masuk lagi ya, seperti itu. Tetapi untuk mereka yang jangka pendek yang memang kebingungan ya dengan sekarang ini, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ya memang seperti itulah keadaan yang sedang terjadi di IHSG sekarang ini. Semua bisa jadikan pembelajaran dan semua ya kita tahu bahwa sedalam apapun dia akan turun ya tetap juga dia akan sampai di bottomnya, dan ya kita bisa untuk melihat lagi saham-saham pilihan kita kembali bisa naik. Dan mungkin tambahannya untuk BRIS ya, kita tahu BRIS ini dikenal dengan saham yang cukup kuat di saat yang lain turun begitu dalam. BRIS sebenarnya cukup kuat ya, bisa Anda lihat dalam 1 bulan terakhir dia cukup kuat bertahan, bahkan sempat mengalami kenaikan ya, sempat mengalami kenaikan sampai di 24 Februari, namun masuk di 25 dia terus turun 26, 27 dan 28 hari ini. Jadi artinya BRIS pun baru kisaran 4 hari ini ya mengalami penurunan, padahal tergolong cukup bagus ya. 3 bulan aja bisa Anda lihat ya, sampai di sini dia masih terus naik ya, masih terus naik sampai di sini. Untuk 1 tahun bahkan Anda bisa lihat 1 tahun untuk BRIS masih
floating profit ya, walaupun 0,81% dibanding dengan saham-saham yang lain. Jadi sobat investor, menyambung apa yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang BRI ya, kita hanya bisa berharap saja sentimen-sentimen negatif ini segera selesai, dan soal keputusan ya semua kembali kepada Anda sendiri. Yang terpenting adalah ketenangan. Kalau memang Anda merasa tenang untuk hold ya bisa hold. Kalau Anda memang merasa tenang untuk akumulasi ya Anda bisa akumulasi. Semua kembali kepada ya keputusan kita masing-masing. Karena tentu di situasi sekarang ini ya lebih banyak berita-berita buruk daripada berita-berita baik. Bahkan berita-berita yang baik pun terkadang sudah ya seperti apa ya, kalau mungkin di situasi lagi bagus, ketika ada berita baik sedikit saja, wah pasti itu akan bisa terus naik. Seperti contoh kalau kita lihat di BCA ya sobat investor, BCA ini kan kalau mau dilihat dari kinerjanya untuk 1 tahun, bisa Anda lihat dari earning per share-nya masih mengalami peningkatan ya, dari 394 ke 444. Jadi mengalami peningkatan, tapi justru harga sahamnya mengalami penurunan karena memang sentimen ini beda ya. Seperti ada salah satu analis saham berkata ketika orang bertanya apakah ini sama dengan krisis pada saat COVID kemarin ya, dia cuma bilang ya jangan menyamakan karena memang seperti itu, memang lain ya, lain juga untuk ini. Karena kalau COVID kemarin kan secara laba rata-rata itu turun ya. Coba kita lihat untuk BCA ini saja ya, coba kita lihat apakah BCA turun ketika COVID kemarin ya. Dari 2019 EPS-nya ada di 231 ya, 2020 tinggal 220, nanti naik lagi di 2021. Jadi memang ya wajar lah dia koreksi cukup dalam, sangat dalam ya, dibarengi dengan kinerja yang memang menurun. Nah, agak anomali dengan sekarang ini ya, yang justru ketika labanya masih tumbuh malah harga sahamnya koreksi cukup dalam. Untuk BCA saja ya, saham yang terkenal cukup kuat ya, bertahan, bisa Anda lihat dalam 1 tahun ini sudah koreksi 15%. Bahkan dalam 1 bulan ya, 3 bulan dia sama ya, koreksi di 15% lebih. Nah ini ya sobat investor yang memang menjadi tantangan ya. Tentu banyak yang bertanya-tanya sampai kapan ini akan selesai ya. Tidak ada yang tahu ya, kita tidak ada yang tahu. Yang pasti untuk Anda yang ada di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, tentu setidaknya Anda masih punya pengaman lah bahwa Anda sedang memegang saham yang fundamentalnya bagus, dan setidaknya juga dia membagikan dividen walaupun memang tidak sebanding ya berapa pembagian dividen di harga sekarang ini dan berapa floating loss yang sedang Anda alami sekarang ini ya. Memang tidak sebanding, tetapi setidaknya ada sedikit bisa mengurangi lah floating loss yang ada. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan kan ketika nanti pembagian dividen ya harga sahamnya mungkin sudah mulai akan bergerak naik karena ya dibantu dengan momentum pembagian dividen final. Ya seperti itu ya sobat investor. Oke, jadi semua kembali kepada pilihan masing-masing. Yang terpenting di sini adalah kalau Anda masih tetap tenang dengan situasi sekarang ini ya sudah, tidak usah terlalu sibuk dengan yang ada. Tapi kalaupun memang sudah tidak tenang, sekali lagi kembali keputusan ada di tangan Anda. Oke, jika Anda ingin melengkapi informasi ini, silakan Anda tulis tanggapan Anda di kolom komentar untuk kita bisa belajar bersama. Dan tetap semangat investasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.